Halo semuanya, Sobat After Rest, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia. Kali ini gue akan ngebahas hasil dan juga kesimpulan dari Sepang Tes yang udah berlangsung pada 3 sampai dengan 5 Februari 2026 kemarin. Dan Sepang Tes kemarin ini memberikan setidaknya gambaran gitu ya kepada kita apa yang bakal terjadi di 2026 nanti dengan sejumlah inovasi teknis dari sejumlah pabrikan, kemudian juga pengembangan dan juga ada catatan waktunya gitu ya. Nah, untuk hasil catatan waktu combine practice alias kombinasi waktu dari semuanya gitu ya dari hasil Sepang Tes ini. Hasilnya yang tercepat adalah Alex Marquez di tempat pertama, yaitu dengan catatan waktunya ini lumayan bagus ya. Jadi untuk Alex Marquez itu catatan waktunya 1 menit 56,402 detik gitu. Kemudian ada yang kedua Marco Bezzecchi dengan catatan waktunya ini 1 menit 56,526 detik. Kemudian ada Fabio Di Gia. Keempat, ini ada Marc Marquez. Nah, ini MotoGP juga mengeluarkan ya data-data untuk bagaimana sih perbandingan dari Sepang Tes di 2025 sampai dengan juga Sepang Tes 2026 untuk best lap-nya ya. Jadi untuk Alex Marquez ini memang masih berada di posisi pertama gitu untuk best lap di Sepang Tes, baik di Sepang 2025 maupun di tahun 2026 ini. Jadi kalau bisa dibandingin dari data ini gitu ya, angka ataupun catatan waktunya di tahun 2026 ini memang lebih cepat gitu. Kalau misalkan di tahun 2025 itu 1 menit 56,493 detik. Nah, ini Alex Marquez di 2026 bahkan bisa 1 menit 56,402 detik gitu. Begitupun juga dari Marco Bezzecchi, Fabio Di Gia, Marc Marquez sama Joan Mir gitu ya. Ini juga mencatatkan waktu yang tercepat gitu di 2026. Jadi kalau bisa dilihat dari data-data ini secara keseluruhan gitu ya, dari 5 besar pembalap ini memang ada improvement dari motornya gitu, baik dari Bezzecchi itu Aprilia, Ducati tentu aja dari Alex Marquez, Fabio Di Gia dan juga Marc Marquez, dan juga yang kelima ini ada Joan Mir dari Honda. Nah, bukan catatan waktu single lap aja yang ditempuh sama para pembalap gitu di Sepang Tes waktu kemarin di hari terakhir, tapi juga ada catatan waktu simulasi sprint alias simulasi balap ya yang dijalankan sama para pembalap itu selama 10 laps gitu. Dan kemarin di Sepang Tes terakhir ini dilakukan di antara jam setengah 3 sampai dengan jam 3 sore waktu Sepang Malaysia. Dan para pembalap ini memilih untuk menggunakan ban soft gitu. Dan meski Marc Marquez ini berada di posisi ketiga, tapi Marc Marquez catatan waktunya cukup konsisten dengan manajemen ban yang baik. Makanya di lap terakhir itu Marc Marquez sempat mencatatkan fastest lap. Tapi kita lihat dulu ya untuk bagaimana sih hasil dari simulasi sprintnya dari para pembalap. Yang pertama itu tetap ada Alex Marquez dengan rata-rata catatan waktunya itu 1 menit 58,027 detik gitu. Sementara untuk di posisi kedua itu ada Pecco Bagnaia dengan catatan waktunya 1 menit 58,166 detik. Baru kemudian ada Marc Marquez di posisi ketiga itu 1 menit 58,289 detik. Baru kemudian ada Pedro Acosta di tempat keempat, ada Marco Bezzecchi di tempat kelima, Joan Mir di tempat keenam, ada Jack Miller di posisi ketujuh. Jack Miller juga pakai Yamaha V4 ini menggunakan melakukan simulasi sprint ya, simulasi balap. Kemudian juga ada Enea Bastianini ke-8 dan ke-9 ada Luca Marini. Oke, lanjut kita bahas satu-satu ya. Untuk Ducati, ini secara keseluruhan Ducati menjadi motor yang kompetitif gitu ya. Ini kelihatan banget dari tadi catatan waktunya itu 6 pembalap tercepat ya. 5 adalah Ducati semua, kecuali Marco Bezzecchi yang nyelip di posisi kedua gitu. Nah, ada pun salah satu improvement yang diperbaiki di GP26 gitu ya, ini adalah terkait dengan ride height device-nya. Kalau waktu kemarin di tahun 2025, ride height device-nya yang diasumsikan atau kayak misalkan menjadi penyebab gitu ya, alasan kenapa performanya Pecco Bagnaia itu nggak bagus gitu sampai akhirnya ada perbaikan dari ride height device-nya. Dan untuk di Buriram Test nanti untuk Ducati sendiri ini akan ditentukan soal paket aerodinamika yang bakal mana gitu ya yang bakal dipakai untuk sepanjang musim 2026 nanti gitu. Nah, ini ada pernyataan dari Fabio Di Gia gitu ya dan juga Pecco Bagnaia bahwa mereka sepakat kalau misalkan untuk
masalah feeling front end pada Desmos Medici gitu ya, yang ditemukan pada tahun 2025 alias di GP25 ini nggak muncul gitu ya, nggak terasa lagi di GP26 mereka, bahwa ini adalah sebuah bukti improvement gitu ya dari Ducati kalau mereka tuh nggak merasakan lagi masalah pada feeling front end-nya. Nah, untuk Alex Marquez ya, ini dia menjadi pembalap yang tercepat ya. Dia bilang bahwa di hari terakhir waktu kemarin itu dia mencoba paket aerodinamika GP24 dan juga GP25. Tapi Alex Marquez ini bilang kalau dia tuh lebih nyaman dan juga lebih prefer pakai paket aerodinamika GP24. Nah, sementara untuk Pecco Bagnaia, ini menurut dari Pecco sangat penting untuk memahami fairing dan juga aerodinamika dan swing arm gitu ya, yang bakal nanti dipilih di Buriram Test. Nah, Pecco bilang sebenarnya spesifikasi untuk GP26 ini gitu ya, itu udah ditentukan. Tapi memang dia lebih feeling better gitu ya untuk pakai aero GP25. Dan yang dilakukan sama Pecco Bagnaia gitu ya di tes Buriram nanti, ini adalah tidak terburu-buru gitu ya untuk mencoba semua paket dan juga part yang baru, karena berdasarkan pengalaman dia di tahun 2025 dia tuh mencoba semuanya tapi secara buru-buru gitu, makanya ini nggak ada fokus gitu ya untuk menentukan part-part mana yang ngebuat dia bakal kompetitif. Nah, inilah yang bakal diperbaiki sama Pecco dan akan dilakukan sama Pecco di Buriram Test gitu. Dia akan mencoba pelan-pelan untuk menguji ataupun mencoba gitu ya paket-paket yang baru gitu, dan akan menentukan mana yang sekiranya nanti akan bisa ngebuat dia kompetitif di tahun 2026 nanti kayak gitu. Nah, kita ngebahas soal Marc Marquez. Apa kata Marc Marquez gitu ya? Marc Marquez ini meski berada di posisi keempat, tapi dia merasa happy gitu ya, meski belum 100% pulih dari cederanya Marc Marquez ini gitu. Tapi yang jelas dia tuh menjalani Sepang Test ini tanpa kendala gitu. Dan Marc Marquez ini bilang ada pelajaran yang ia dapat selama dia pengalaman gitu ya. Dia punya pengalaman di MotoGP gitu. Dan dia bilang jangan puas pada satu musim aja, tapi dia harus mengantisipasi pada tahun berikutnya. Karena setiap musim itu punya caranya yang berbeda-beda gitu ya. Maksudnya musimnya sendiri dan juga kita nggak tahu kejadian di tahun nanti itu seperti apa gitu. Dari menurut Marc Marquez, tentunya dia akan memulai dari nol lagi nih gitu untuk di musim 2026. Tapi kalau dari sisi teknisnya, ini Marc Marquez bilang dia harus lebih mengerti dari aspek aerodinamika. Karena ternyata waktu kemarin itu Marc Marquez coba pakai aero yang baru gitu ya, terus udah gitu ternyata dia crash di tikungan pertama di hari ketiga waktu kemarin ya di Sepang Test. Dan karena seperti yang udah dia pernah bilang, kalau pakai paket aero yang berbeda gitu ya, dia akan berpengaruh juga sama balancing motornya. Waktu kemarin dia pakai mencoba aero winglet yang jumbo gitu ya, tapi di hari ketiga ini dia pakai yang aero paket GP24 dan juga GP25. Tentunya ini menurut dari Marc Marquez gitu ya, ketika dia menggunakan coba pakai GP24 aero paket GP24 dan juga aero paket GP25, ini menurut dari Marc Marquez nggak jauh beda sih gitu rasanya gitu ya. Nah, ketika ditanya apakah GP26 ini mirip seperti GP24 atau GP25, Marc Marquez bilangnya sejujurnya ini tuh menurut dia sama aja gitu ya, mau pakai GP25 atau GP24 gitu, tapi GP26 ini rasanya sama-sama aja gitu. Memang ada beberapa improvement yang dilakukan gitu ya di sejumlah area, tapi yang penting menurut dari Marc Marquez adalah feelingnya pertama kali cobain GP26 di hari pertama Sepang Test itu udah bagus, dan itu juga ngebuat dia jadi semakin positif gitu ya, semakin optimis juga nanti di tahun 2026. Nah, ini ada Morbidelli yang hanya pakai sendirian spek GP25 gitu ya, karena Fermin Alteger ini masih cedera dan dia nggak ikutan untuk Sepang Test. Tapi menurut dari Morbidelli, dia tuh nggak sepenuhnya pakai GP25 yang lungsuran gitu ya, atau bekas dari Pecco Bagnaia di tahun 2025 kemarin.
Karena berdasarkan apa yang dialami sama Pecco Bagnaia dan juga Fabio Di Gia di MotoGP 2025 gitu ya, Ducati ini memberikan sejumlah update di GP25 dari Morbidelli yang sekarang ini gitu ya di Sepang Test. Bahkan Morbidelli ini bilang kayaknya gue nggak bisa bilang deh kalau ini pure GP25 gitu, karena bisa dibilang ini adalah GP25 gitu, atau GP26, atau bahkan GP24,2, atau GP24,9 gitu, atau bilangnya gimana. Tapi dia sebenarnya Morbidelli itu ingin bilang, artinya kalau GP25 yang dia pakai di Sepang Test ini gitu ya, bukan pure GP25 seperti yang dipakai sama Pecco Bagnaia di 2025 kemarin, karena memang ada sejumlah upgrade gitu ya, dan juga ada sejumlah update. Nah, kalau menurut dari Morbidelli, yang jelas dia tuh merasa lebih cepat dari tahun lalu, dari yang dia pakai GP24 waktu kemarin itu, dan menurut dia speknya GP25 saat ini yang dia pakai di Sepang Test ini lebih mendekati spek pembalap pabrikan gitu, yang pakai GP26. Tapi pada intinya dari Morbidelli ini juga merasa positif gitu ya sama GP25-nya. Dan secara keseluruhan kalau kita lihat dari pendapat-pendapat dan juga pernyataan para pembalap Ducati semuanya, baik Marc Marquez, Alex Marquez, Fabio Di Gia, Morbidelli gitu ya. Ini bener-bener kayak Pecco Bagnaia juga ya. Jadi bener-bener positif dan juga mereka tuh senyum ya, dan juga happy lah dengan Sepang Test ini. Nah, gimana sama Aprilia? Ini ada Marco Bezzecchi yang terlihat kompetitif juga dengan Aprilia RSGP 26-nya gitu. Yang dicoba waktu kemarin di Sepang Test itu adalah aero paket baru yang wingletnya agak ke bawah gitu ya, yang kalau gue bilang kayak kumis ikan lele. Kemudian juga ada aero paket yang dicoba gitu ya di belakang, alias aero paket belakang. Tapi menurut dari Bezzecchi ini, dia tuh nggak boleh banyak berkomentar ya soal paket aero belakang yang memang kelihatan kayak ada 8 gitu ya, 8 bilah, dan juga ada satu sisi kiri dan juga kanan untuk winglet yang memang ada ke depan gitu. Nah, tapi yang jelas menurut dari Bezzecchi ketika dia mencoba sejumlah part-part baru, baik itu dari aero paket gitu ya, maupun aero paket depan dan juga aero paket belakang, ini pasti ada sejumlah perbedaan-perbedaan sedikit kayak gitu. Tapi menurut dari Bezzecchi, paket RSGP 26 ini belum ditentukan dan bakal akan mencoba sesuatu yang baru lagi nanti di MotoGP, alias di tes ya, di tes Buriram nanti di Thailand. Nah, lalu Honda gimana? Ini mana dari bos Honda, ada Alberto Puig yang bilang kalau Honda tuh sebenarnya hanya mengubah detail kecil aja gitu ya untuk mendapatkan hasil yang bagus kayak di Sepang Test. Kalau waktu kemarin kan kita lihat sendiri, Joan Mir sendiri itu bisa menjadi pembalap tercepat ya di hari kedua di Sepang Test gitu. Menurut dari Alberto Puig, ini bukan sebuah revolusi atau perubahan besar-besaran gitu ya, tapi dia menyesuaikan hal kecil di beberapa area lemah dari Honda. Dan itu membuat motor Honda jadi performnya lebih oke gitu, lebih ringan juga untuk dikendarain, dan mesinnya ini juga lebih bagus responsnya. Jadi kalau sekarang tuh motor Honda nggak perlu digeber sampai batasnya gitu, alias sampai over limit gitu. Dan ini juga udah kenceng waktu kemarin, terutama di lintasan lurus ya. Jadi udah ada perbaikan juga dari Honda yang dulunya di tahun 2025 itu kayak kedodoran kalau kita lihat di trek lurus, tapi kalau di uh, lintasan lurus Sepang Test itu udah mulai better gitu. Nah, sementara untuk menurut Joan Mir ya, jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan dari RC213V ini. Meski hanya sebuah perubahan kecil, mesin dan pengeremannya ini improve banget dari Joan Mir. Dan aerodinamika ini masih progres gitu ya, tapi yang kurang menurut dari Joan Mir adalah grip pada motornya. Kalau misalkan bisa diprediksi gitu ya, atau Mir bisa memprediksi kalau misalkan dia balapan saat ini gitu ya, mungkin Honda masih berada di 5 besar. Nah, kalau KTM, ini ada pernyataan dari Maverick Viñales dan juga Pedro Acosta. Pada intinya, keduanya ini merasa positif gitu ya dengan Sepang Test kali ini. Tentunya dia ingin mengkonfirmasi lagi nantinya sejumlah elemen baru dan juga aerodinamika dari KTM untuk meyakinkan feelingnya baik Maverick Viñales dan juga Pedro Acosta ini untuk RC16 yang bakal dipakai nantinya di Buriram Test dan juga akan dihomologasi pada MotoGP Thailand perdana gitu. Pedro Acosta ini juga merasa kompetitif gitu ya dengan improvement dari motor KTM,
Dan menurut Acosta ini cukup kompetitif lah ya, tapi kalau dibandingin sama Ducati ya masih jauh katanya Pedro Acosta. Lalu gimana dengan Yamaha? Yamaha yang tercepat pembalapnya itu ada Alex Rins di posisi ke-12 dengan catatan waktunya 1 menit 57,580 detik gitu. Dan yang paling bawah deretan pembalap Yamaha yaitu ada Toprak Razgatlioglu. Ini posisinya ke-17 dengan catatan waktunya 1 menit 58,326 detik gitu. Dari sini memang udah kelihatan jauh ya power dan juga speed Yamaha dibandingin dengan tim lainnya terutama dengan Ducati itu jauh banget. Dan kalau menurut Jack Miller, tes kemarin itu di Sepang lumayan menantang ya. Dia selama di tes Sepang mencoba berbagai part dan juga frame. Dan soal hari kedua Yamaha sama sekali nggak menurunkan para pembalapnya gitu ya untuk ikut tes di Sepang ini. Miller bilang ya oke lah itu bagian dari proses pengembangan mesin baru gitu ya di Yamaha V4. Karena menurut dari Jack Miller nggak mungkin banget gitu kalau misalkan bisa langsung kompetitif di pakai Yamaha V4 yang baru gitu ya dari pengembangan motor yang baru banget selama 9 bulan ini gitu. Nah, kalau Alex Rins ini mengungkapkan bahwa masalah di Sepang hari kedua itu karena ada um, mesin yang rusak gitu ya di Fabio Quartararo dan juga ada mesin yang rusak di motornya Toprak Razgatlioglu gitu sampai akhirnya masalah teknis tersebut akhirnya mendapatkan solusi gitu sampai akhirnya Yamaha kembali nge-track lagi di hari ketiga. Nah, Alex Rins bilang para pembalap Yamaha kemarin itu nggak boleh sampai melakukan 60 sampai dengan 70 laps gitu. Karena memang mungkin takut engine break lagi ya, alias engine-nya rusak atau mesinnya rusak. Makanya waktu kemarin mereka tuh memang ikut dari race simulation atau simulasi balap gitu, tapi memang nggak full. Dan sepertinya ini mesin baru Yamaha V4 dengan power dan juga speed yang lebih kencang lagi menurut dari Alex Rins baru akan hadir gitu ya, baru akan dipakai lagi nanti di Buriram Test. Oke, bagaimana dengan rookie MotoGP 2026 antara Diogo Moreira dan juga Toprak Razgatlioglu? Untuk Diogo Moreira di Sepang Test hari terakhir kemarin ya, ini mengaku kelelahan sampai dia nggak ikut simulasi balapan sprint gitu ya, di mana para pembalap lainnya gitu ya di jam setengah 3 sampai dengan jam 3 sore itu melakukan sprint gitu ya selama 10 laps. Ini Diogo Moreira nggak ikutan karena dia mengaku kelelahan. Sementara dia tuh kelelahan juga karena waktu kemarin dia udah ikutan Sepang Shakedown ya dari tanggal 29 sampai dengan 31 Januari 2026. Dan menurut dari Diogo Moreira, dia juga udah melakukan simulasi balap gitu ya, simulasi sprint ini di hari terakhir Sepang Shakedown. Jadi dia memutuskan di hari ketiga Sepang Test kemarin itu enggak ikutan di simulasi race-nya. Tapi menurut dari Diogo Moreira, hasilnya dia tuh positif gitu. Meskipun di hari terakhir gitu ya, pada hasil dari Sepang Testnya ini berada di posisi ke-19. Tapi setidaknya ini dari Diogo Moreira bilang dia bisa memanage setup motornya dan juga dia bisa merasakan motornya itu lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dan meskipun berada di posisi ke-19, tapi ini timnya gitu ya berusaha untuk menangkan Diogo Moreira dan juga teman-temannya ini kayak para tim gitu ya ini menasehati Diogo Moreira untuk tetap kalem, untuk tetap tenang gitu ya, dan enjoy aja dulu dari sesi ke sesinya. Karena dia memang benar-benar baru naik dari Moto2 ke MotoGP. Oke, di sisi lainnya ada Toprak Razgatlioglu yang menjadi rookie MotoGP 2026. Meski berada di atas Diogo Moreira satu tingkat, yaitu di posisi ke-18 gitu ya, Toprak memang ini nggak happy, kecewa, dan juga dia merasa demotivasi gitu dengan Sepang Test kali ini. Bahkan Toprak mengaku sempat marah-marah gitu ya di pagi-pagi di sesi pagi gitu ya di sesi pagi dari Sepang Test karena dia tuh nggak bisa ngedapetin catatan waktu yang dia harapin gitu. Karena sebenarnya catatan waktu yang dia harapin itu adalah di 1 menit 57 detik atau 1 menit 57,7 detik atau 1 menit 57,6 detik. Tapi yang dia capai hasilnya itu malah 1 menit 58, berapa detik lebih gitu. Dan kalau dia tuh bilangnya padahal dia udah berusaha dan juga udah mencoba gaya balap yang berbeda gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Tapi kayaknya ini secara natural gitu ya, secara alamiah Toprak ini
masih kebawa gitu gaya balapnya seperti Superbike. Dan menurut dari Toprak ya soal ban baru gitu, Toprak ini mengikuti Jack Miller gitu untuk belajar gimana sih caranya pakai ban Michelin gitu ya saat dia nikung. Dan masalahnya di Toprak itu menurut dari Toprak dia nggak kesulitan gitu ya di long corners ataupun di beberapa tikungan yang panjang. Dan dia tuh sulit banget untuk dapetin speednya. Menurut Toprak harusnya tuh dia bisa lebih lembut ngegasnya gitu ya. Ini terkait dengan gimana sih gaya balapnya dan juga bagaimana dia memperlakukan motor MotoGP gitu. Karena sesungguhnya motor MotoGP itu berbeda sama motor Superbike. Dan menurut Toprak harusnya ketika dia pakai ban Michelin gitu ya di MotoGP, ini ngegasnya itu lembut-lembut aja gitu ya, jangan seagresif di Superbike. Tapi menurut Toprak ini yang memang udah dinasehatin sama timnya, tapi ternyata ketika dipraktekin itu sulit gitu. Dan ban Michelin sama motor MotoGP ini sensitif banget soal gas gitu. Jadi ini yang perlu benar-benar dipelajarin lagi sama Toprak gitu ya. Karena menurut dari Toprak, selain dari gaya balapnya, dari sisi teknis motornya juga, ini mesti harus dia mengerti banget. Karena ketika di lintasan lurus ya dan ketika dia mau masuk tikungan itu juga agak sulit gitu untuk menyetop motor ini gitu di Yamaha V4-nya. Nah, menurut dari Toprak ini dia juga sempat ngelihat Alex Marquez ketika dia berada di belakang Alex Marquez gitu ya. Dan di saat tikungan, kalau menurut dari Toprak ini Alex Marquez kelihatan banget smooth gitu ya untuk bisa masuk tikungan, kemudian juga akselerasinya bagus dan gripnya dapat banget pakai Ducati GP26. Tapi tentunya ini menjadi sebuah apa ya PR besar gitu ya bagi Toprak Razgatlioglu. Bukan cuma soal teknis motornya Yamaha V4 yang memang kemarin sempat bermasalah gitu ya terkait dengan speed dan juga power, bahkan ternyata mesinnya juga sempat rusak gitu, engine brake. Tapi ini juga terkait dengan gaya balapnya Toprak. Bahkan Toprak ini juga sempat punya kasus tersendiri gitu karena dia tinggi badannya itu 1,8 meter gitu ya, sekitar 1,8 meter, dan juga dia harus punya penyesuaian sama tempat duduknya dari motornya. Bahkan waktu kemarin dia sempat mencoba untuk melepas gitu ya aero belakangnya karena ini kelebihan dari tinggi dan juga kelebihan dari beban gitu ya dari motornya. Makanya ketika dia pakai adjustment kursi gitu ya ataupun tempat duduk motor yang lebih rendah gitu ya, itu malah ngebuat beban motornya jadi lebih melewati regulasi ataupun regulasi balap dari yang ditentukan sama MotoGP gitu. Dan kemudian sampai akhirnya aero belakang itu harus dilepas gitu. Tapi kemudian Toprak ini mau nggak mau harus bisa mencoba untuk pakai aero belakangnya. Dan kursinya ini jadi agak lebih tinggi gitu ya daripada sebelumnya. Dan menurut Toprak ini jadi kayak dia touring gitu ya, motor touring katanya Toprak kayak gitu. Dan tentunya ini yang menjadi PR besar lah buat Toprak. Kalau menurut kalian kayak gimana Toprak? Apakah bisa mengalahkan Diogo Moreira dulu deh gitu ya? Nggak usah muluk-muluk ke Marc Marquez gitu. Tapi apakah dia bakal menjadi Rookie of the Year dulu ya gitu ya di MotoGP 2026 ini? Oke, itu dia guys untuk review after race kali ini soal fokus bagaimana hasil Sepang Test 2026 kemarin. Nah, nanti kita saksikan terus gitu ya, dan juga update-update-nya nanti seperti apa untuk MotoGP, khususnya untuk di Buriram Test nanti gitu, yang akan berlangsung sekitaran di akhir Februari gitu ya di 2026 ini. Dan juga tentunya kita akan tetap pantau terus bursa pembalap MotoGP 2027 seperti apa. Segitu dulu teman-teman untuk kali ini. Bye-bye semuanya.